Jangan panggil security, panggil direktur utamamu sekarang juga. Dan katakan padanya kalau tukang ojek rendahan yang tadi dia cari, sekarang sudah duduk nyaman di kursi kebesarannya. Inilah kisah tentang bagaimana mata yang buta akan kekayaan gagal mengenali naga asli yang sedang tertidur. Di dunia korporat yang kejam ini, penampilan adalah segalanya. Dan mereka lupa bahwa pemilik sesungguhnya seringkali adalah orang yang paling tidak terduga. Lin Fan bukanlah pemuda sembarangan. Dia adalah pewaris tunggal grup Lin, konglomerat terbesar yang menguasai setengah perekonomian kota ini. Namun, sebuah wasiat aneh dari mendiang kakeknya memaksanya untuk menjalani hidup sebagai rakyat jelata selama 5 tahun penuh. Tujuannya untuk memahami penderitaan orang bawah dan melihat siapa yang benar-benar setia padanya sebelum ia resmi naik tahta kekuasaan. Hari ini adalah hari terakhir masa ujiannya. Hanya tinggal satu pengantaran lagi sebelum ia bisa kembali ke kehidupannya yang gemerlap. Takdir, dengan selera humornya yang unik, mengirimkan pesanan terakhir ini ke gedung pusat perusahaannya sendiri, Menara Grup Lin. Ironisnya, tidak ada satupun karyawan di sana yang pernah melihat wajah asli sang pewaris, kecuali segelintir eksekutif tingkat atas. Berdiri di kaki menara gading yang sebenarnya adalah miliknya, Lin Fan merasakan gejolak emosi yang rumit. Gedung ini dibangun dengan keringat kakeknya, namun kini dipenuhi oleh lintah darat yang hanya peduli pada jabatan dan status. Dia melangkah masuk, bukan sebagai bos, melainkan sebagai pelayan, siap melihat wajah asli para karyawannya ketika mereka pikir tidak ada yang mengawasi. Lobi itu berbau parfum mahal dan arogansi. Begitu sepatu kets butut Lin Fan menyentuh lantai marmer Italia yang dipoles sempurna, suasana berubah. Tatapan merendahkan mulai tertuju padanya. Bisik-bisik dan cibiran terdengar jelas. Bagi mereka, keberadaan seorang pengantar makanan di lobi eksekutif adalah sebuah noda yang harus segera dibersihkan, tanpa menyadari bahwa noda itu bisa membeli nyawa mereka semua. Resepsionis itu bahkan tidak membiarkan Lin Fan menyelesaikan kalimatnya. Dengan nada tinggi yang dibuat-buat, dia mengusir Lin Fan seolah sedang mengusir lalat. Dia mengatakan bahwa pesanan untuk lantai direksi tidak boleh diantar lewat lobi utama, melainkan harus lewat pintu belakang dekat tempat sampah. Penghinaan pertama hari itu dimulai, namun Lin Fan hanya tersenyum tipis, mencatat wajah wanita itu dalam ingatannya. Keributan di meja resepsionis memancing keluar sang antagonis utama kita, manajer Wang. Pria yang menjilat ke atas, namun menginjak ke bawah. Melihat seorang ojol berani berdebat di lobi sucinya, darahnya mendidih. Wang bukan hanya marah, dia merasa terhina. Baginya, udara yang dia hirup terlalu mahal untuk dibagi dengan rakyat jelata seperti Lin Fan. Dengan satu gerakan kasar, kotak makan siang yang seharusnya menjadi tiket kebebasan Lin Fan, kini berserakan di lantai. Sup panas mengenangi barmer dingin. Wang tidak meminta maaf, dia justru tertawa. Ini bukan tentang makanan, ini tentang dominasi. Wang ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di sini, tanpa tahu dia baru saja menumpahkan makanan di depan pemilik gedung tempat dia berpijak. Kata-kata kasar meluncur dari mulut Wang seperti racun. Dia menyebut Lin Fan sampah masyarakat, tikus got, dan parasit yang tidak pantas melihat kemewahan grup Lin. Setiap kalimat adalah paku yang ditanamkan ke dalam peti mati karir Wang sendiri. Lin Fan mendengarkan setiap kata dengan sabar, mengumpulkan bukti arogansi yang sudah mendarah daging di perusahaannya. Sebagai puncak penghinaan, Wang melemparkan beberapa lembar uang receh ke wajah Lin Fan, menganggap itu cukup untuk mengganti harga diri seorang manusia. Ambil dan pergilah, beli sabun untuk membersihkan bau miskinmu, katanya. Tindakan ini bukan lagi soal aturan kantor, ini adalah penindasan murni. Namun, Lin Fan tidak membungkuk untuk mengambil uang itu. Dia tetap berdiri tegak layaknya seorang raja. Untuk pertama kalinya, Lin Fan membuka suara. Suaranya tenang, namun memiliki bobot yang membuat bulu kuduk merinding. Kau akan menyesali perbuatanmu dalam 10 menit, ucapnya. Wang tertegun sejenak, merasakan aura yang tidak biasa dari pemuda ojol ini. Sebuah aura yang biasanya hanya dimiliki oleh para pemimpin besar.
Namun egonya menepis rasa takut itu dengan cepat. Merasa ditantang, Wang memerintahkan keamanan untuk menyeret Lin Fan keluar dan memberinya pelajaran di gang belakang. Dua penjaga berbadan kekar segera mengepung Lin Fan, siap menggunakan kekerasan. Situasi semakin genting. Lin Fan menyadari bahwa diplomasi sudah tidak berguna menghadapi orang-orang yang dibutakan oleh kekuasaan semu. Tepat sebelum tangan kasar satpam menyentuhnya, Lin Fan mengangkat ponselnya. Satu panggilan, katanya dingin. Wang tertawa terbahak-bahak, mengejek bahwa ojol itu pasti sedang menelepon ibunya untuk mengadu. Tapi di seberang telepon, Direktur Utama Lee yang sedang rapat Dewan Direksi langsung pucat pasi melihat nomor pribadi tuan mudanya muncul di layar. Hanya satu kalimat dari Lin Fan, turun ke lobi sekarang atau kau kupecat. Kalimat itu menyambar seperti petir di siang bolong. Direktur Lee, orang yang ditakuti oleh ribuan karyawan, kini gemetar hebat. Dia membanting dokumennya dan berlari keluar ruang rapat tanpa mempedulikan protokol, meninggalkan para pemegang saham yang kebingungan. Sang naga telah bangun, dan dia sedang marah. Setiap detik terasa seperti setahun bagi Direktur Lee. Dia tahu betul temperamen keluarga Lin. Jika tuan muda sampai dipermalukan di gedungnya sendiri, tamatlah riwayat karirnya. Lift yang meluncur turun terasa terlalu lambat. Di bawah sana, sebuah bencana sedang terjadi, dan dia berdoa agar masih sempat menyelamatkan lehernya sendiri dan nasib perusahaan. Di lobi, kesabaran Wang habis. "Seret dia sekarang!" teriaknya. Pentungan terangkat, siap menghantam tubuh pewaris triliunan rupiah itu. Lin Fan tidak bergeming sedikit pun. Dia tahu bantuan sedang dalam perjalanan, tetapi dia juga siap jika harus melumpuhkan ketiga orang ini dengan tangan kosong. Detik-detik yang menentukan nasib manajer Wang sedang bergulir. Suara denting lift memecah ketegangan. Ketika pintu terbuka, keluarlah sosok yang paling dihormati di gedung itu, berlari tunggang langgang hingga hampir terpeleset. Keheningan mencekam menyelimuti lobi. Tidak ada yang pernah melihat Direktur Lee sepanik ini. Manajer Wang yang tadinya garang, tiba-tiba merasa perutnya mulas. Firasat buruk mulai merayapi punggungnya. Dengan kepercayaan diri yang bodoh, Wang mengira Direktur Lee turun karena mendengar keributan dan ingin memujinya karena menjaga keamanan kantor. Dia bergegas mendekat, siap memfitnah Lin Fan. "Pak Direktur, lihat pengemis ini. Dia membuat onar, tapi jangan khawatir, saya sudah menanganinya," ucap Wang dengan bangga. Itu adalah kalimat terakhir yang ia ucapkan sebagai manajer. Plak! Suara tamparan itu menggema lebih keras daripada teriakan Wang sebelumnya. Seluruh lobi tersentak. Wang memegangi pipinya yang panas. Otaknya gagal memproses apa yang baru saja terjadi. Mengapa dia dipukul? Mengapa bos besarnya terlihat ingin membunuhnya? Sebelum dia sempat bertanya, tindakan Direktur Lee selanjutnya membuat jantung semua orang berhenti berdetak. "Maafkan keterlambatan saya, Tuan Muda," seru Direktur Lee dengan suara bergetar. Dua kata itu, Tuan Muda, menghancurkan realitas manajer Wang berkeping-keping. Ojek online yang dia hina, yang dia lempari uang receh, yang makanannya dia tumpahkan, adalah pemilik dari semua yang dia lihat. Lutut Wang lemas seketika, dunia seakan berputar di sekelilingnya. Lin Fan melepas atribut samarannya. Di balik jaket hijau yang lusuh itu, karisma seorang pemimpin sejati tidak bisa lagi disembunyikan. Dia tidak perlu berteriak untuk didengar. Keheningan dan tatapan matanya sudah cukup membuat ratusan orang di lobi itu menundukkan kepala mereka dalam ketakutan dan rasa hormat. Sandiwara telah berakhir. Lihatlah manajer Wang sekarang. Kesombongannya menguap lebih cepat daripada embun pagi. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena teror murni. Dia mengingat setiap hinaan yang dia lontarkan, dan setiap hinaan itu kini kembali padanya sebagai vonis mati bagi masa depannya. Dia sadar, dia tidak hanya kehilangan pekerjaan, dia mungkin sudah tamat di kota ini. "Bersihkan sampah ini dari lobiku," perintah Lin Fan datar. Dia bahkan tidak sudi menyebut nama Wang.
Bagi Lin Fan, orang seperti Wang hanyalah hama yang merusak fondasi perusahaan. Direktur Lee segera memberi kode pada keamanan yang sama yang dipanggil Wang, untuk menyeret mantan manajer itu keluar. Pemandangan yang menyedihkan namun memuaskan. Wang diseret keluar seperti karung beras, teriakan minta ampunnya diabaikan oleh semua orang. Karma bekerja dengan instan dan brutal. Pria yang tadi merasa seperti raja kecil, kini terlempar ke jalanan, tempat di mana dia tadi mencoba membuang Lin Fan. Keadilan telah ditegakkan. Saat lift membawa mereka ke puncak menara, Lin Fan kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Dia bukan lagi pengemudi ojol yang berjuang demi recehan. Dia adalah Lin Fan, sang pengendali nasib. 5 tahun hidup di jalanan telah memberinya pelajaran yang tidak bisa diajarkan di sekolah bisnis manapun. Empati terhadap yang lemah dan ketegasan terhadap yang korup. Kembali ke ruangan yang seharusnya menjadi miliknya sejak lama. Bau kulit mahal dan kertas tua menyambutnya. Kali ini, tidak ada lagi kepura-puraan. Dia duduk di kursi direktur utama, merasakan beban tanggung jawab yang kini ada di pundaknya. Grup Lin butuh pembersihan besar-besaran, dan dia memegang sapunya. Insiden di lobi hanyalah puncak gunung es. Lin Fan segera memerintahkan audit menyeluruh. Siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan, menindas bawahan, atau korupsi akan bernasib sama dengan Wang. Hari itu menjadi hari berdarah bagi para eksekutif korup, namun menjadi hari kemenangan bagi ribuan karyawan jujur yang selama ini tertindas. Di tengah kekacauan reformasi perusahaan, Lin Fan menyempatkan diri menatap foto kakeknya. Dia akhirnya mengerti maksud dari wasiat aneh itu. Menjadi pemimpin bukan tentang seberapa tinggi kursimu, tapi seberapa rendah hatimu untuk memahami orang-orang yang menopang kursimu. Terima kasih kakek, bisiknya dalam hati. Jas yang pas di badan, tatapan yang tajam, dan aura kepemimpinan yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi jejak si tukang ojek lusuh. Namun di dalam hatinya, pengalaman itu akan selamanya tertanam. Dia berjanji akan memimpin grup Lin dengan integritas, memastikan tidak ada lagi manajer uang lain yang tumbuh subur di bawah kepemimpinannya. Kisah Lin Fan mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah meremehkan orang kecil. Karena roda kehidupan terus berputar, dan orang yang kau injak hari ini mungkin adalah orang yang kau mohon belas kasihannya esok hari. Sang naga telah kembali ke tahtanya, dan dunia korporat tidak akan pernah sama lagi.